Kita semua di dunia bingung. Iya. Karena nggak bingung kalau udah di surga. Oh iya betul. Miss Mary kadang bingung, saya kadang bingung, kadang nggak bingung, kadang nggak bingung. Joe Biden kadang bingung, kadang nggak bingung. Pak Jokowi kadang bingung, kadang nggak bingung. Mas Aldi sempat bilang ya, salah satu perubahan, maksudnya Tuhan yang menakdirkan, Tuhan yang membuat sosok Aldi Taher berubah, sekarang lebih sering baca Al-Quran. Itu salah satu hidayah yang mungkin waktu itu aku pernah baca itu anugerah terindah yang katanya Tuhan tuh sayang banget sama Aldi sampai dikasih sebuah kanker penyakit, tapi karena dari situlah yang membawa seorang Aldi Taher menjadi rajin baca Al-Quran, bahkan bukan baca Al-Quran sendiri ya, memposting dengan tujuan sebenarnya untuk membuat orang lain pun melakukan hal yang sama. Oke, ini akan viral di TikTok, insya Allah akan viral di Instagram. Saya buka baju depan Miss Mary Riana Persik. Saya minum dulu kali ya. Saya akan jelasin kenapa saya buka baju. Iya ya. Ya. Oke, boleh. Dan saya minum dulu. Iya, sama-sama minum ya. Sama-sama shock ya. Saya juga shock. Ya, gambar di sini juga shock. Karena ini kamu juga ya, sama aja ya. Kameramen, editor shock, semua penonton shock. Jangan shock, tenang. Saya akan jelasin ya. Kenapa aku buka baju? Yes, kenapa? Pertama, ini bukan porno aksi. Orang tawaf setengah kelihatan laki-laki, dadanya, tawaf. Dan saya mau nunjukin alat kemo saya. Oh, ini bekas kemo, port kemo. Kenapa saya di atas panggung buka baju yang, tapi saya nggak buka celana ya. Iya. Tahu batasnya ya, penting untuk tahu, orang tahu batasnya sampai mana. Ini ruang publik kan. Iya. Saya berenang begini juga. Iya. Apa bedanya saya berenang sama di sini? Kan ruang publik juga. Iya. Kecuali Tuhan menakdirkan, menetapkan aurat saya, ini aurat saya nggak akan ngelakuin. Dan di kolam renang juga laki-laki akan pakai kaos berenang. Iya. Kalau cewek kan masih tetap pakai baju ketutup dong, nggak mungkin kayak begini dok. Itu porno aksi, kena undang-undang. Nah saya pakai lagi ya dingin. Iya betul, baru tadi saya mau bilang. Itu sudah ditunjukin, maksud dari tujuannya adalah untuk menunjukkan ini ya bekas kemonya. Gak ada maksud kurang ajar, insya Allah. Biar nggak masuk angin. Thank you, kebalik mas. Kebalik mas. Gak apa-apa, kaos kebalik, yang penting jangan pemikiran yang kebalik. Oh iya, luar biasa. Biasa di luar dikunciin istri. Yes. Yes lagi. Jadi saya anggap kanker itu adalah rahmat. Ini yang Masya Allah yang ngajarin saya Haji Roma Irama. Saya ketemu beliau, dapat ilmu baru, kesini juga dapat ilmu baru, yaitu ilmu yes. Yes dari Miss. Silaturahmi. Jadi kanker itu Tuhan sayang sama saya. Saya bandel banget Miss. Setiap hari saya dugem di Kemang. Every day. Dulu ya, sebelum kena kanker. Sebelum kena kanker. Iya. Every day saya pulang syuting ke Kemang. New China, rooftop, venue, apal semua kan nama klub kan. Ya. Terus juga punyanya Riri Mestika, DJ, Lako Devin. Ada Baim Wong di situ, stick Johnny Wong. Jadi saya bandel banget, saya bermaksiat setiap hari, setiap malam, ya. Dan saya mikir, ya Allah alhamdulillah terima kasih kau kasih kanker. Coba bayangin saya lagi bermaksiat, Tuhan cabut nyawa saya, tanpa dikasih sakit, tanpa ada teguran, tanpa ada rahmat yang tadi saya bilang kanker itu rahmat. Bayangin gak sih Miss, saya lagi maksiat, dicabut nyawa, belum sempat bertobat. Belum sempat memperbaiki diri, insya Allah. Jadi itu tadi saya bilang, ya Allah terima kasih udah ngasih saya kanker. Jadi saya akhirnya berpikir dan akhirnya insya Allah bertobat, tidak maksiat lagi. Makanya saya sampai bikin lagu jangan maksiat tuh dari Sulaiman, seneng banget. Tapi itu salah satu, itu benar-benar anugerah sih, dan itu bukti nyata cinta kasih Tuhan terhadap Aldi ya. Walaupun dengan caranya yang menurut manusia ini pasti berbeda. Cara orang menunjukkan cinta seakan-akan kan wah harus dikasih hal-hal yang baik. Tapi sebenarnya Tuhan itu menunjukkan cintanya justru lewat hal-hal yang mungkin dari mata manusia itu terlihat tidak baik. Ya, tapi kan bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyembuh kalau kita gak pernah sakit. Ya kan, gimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyedia kalau kita gak pernah merasa kekurangan. Ya kan. Nah tadi saya pas berdoa di awal saya lupa menyampaikan untuk ya
saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman Islam, ayo kembali ke masjid. Ayo kembali baca Al-Quran, bismillah. Dan teman-teman Kristen, ayo kembali ke gereja. Baca kitab, Alkitab. Ya, Bible. Ya, mau baca Al-Quran juga gak apa-apa, gak dilarang. Saya juga baca Alkitab gak dilarang. Ya kan, saling sayang, saling cinta. Sahabat-sahabat Nasrani kembali ke gereja. Sahabat Hindu Buddha kembali ke rumah ibadah masing-masing. Ya, karena memang harus dekat sama Tuhan. Supaya kita tenang. Iya, betul. Kita sebagai manusia, kita mungkin jauh dari sempurna. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, dia bisa melakukan banyak hal. Kalau atas kita hidup jauh kita. dari Tuhan, kita gak akan sempurna. Iya. Kalau mau sempurna, dekat sama Tuhan. Betul. Karena kesempurnaan milik Tuhan. Dan itu tadi, saya jauh dari Tuhan gak tenang. Sekarang alhamdulillah tenang. Tapi jangan takabur juga. Ketenangan sesungguhnya di surga. Ada orang yang udah ngerasa paling deket Tuhan, udah dia akhirnya mutus silaturahmi. Ya, itu kan ngerasa doang. Padahal mungkin dengan mutus silaturahmi ini berarti belum deket sama Tuhan. Gitu. Luar biasa ya. Tapi kalau misalnya dilihat balik lagi nih ya, apa sih yang bisa membuat seorang Aldi itu bisa terus selalu bersuka cita? Karena menurut saya selalu percaya di agama kepercayaan saya juga selalu diajarkan bahwa hati yang bahagia adalah obat, gitu. Dan menurut saya salah satu hal yang bisa membuat seorang Aldi juga bahkan sekarang bisa sembuh dari kanker dan banyak hal karena ada banyak kebahagiaan dan kamu membawa kebahagiaan. Bagaimana caranya seorang Aldi bisa tetap selalu bersuka cita dan bahkan punya rasa humor yang besar, menertawakan hidup, menertawakan diri sendiri, bahkan rela membuat orang lain menertawakan diri Aldi. Dan itu tidak mudah sebenarnya. Tapi kan sukacita itu sesuatu yang berguna. Sekali lagi ke tengah. Wow. Oh gitu. Kita membawa sukacita ya. Ini nggak pernah, saya seumur hidup nggak pernah kayak gini ya. Tapi kali ini 2 kali saya lakukan untuk seorang Aldi Taher. Dan nggak ada aturannya, nggak boleh 3 kali, nggak boleh 4 kali, bebas dong. Bebas 1, 2, ya. 3. Oke, 1, 2, 3. Wow. Jadi gini, Miss Mary. Saya boleh dong ngeluarin pendapat saya. Iya, boleh. Saya punya satu pandangan sendiri. Miss Mary bilang kebahagiaan itu hati yang bahagia adalah obat. Enggak juga. Oh. Hati yang bahagia itu kalau dari surga. Di dunia ini ya kadang kita bahagia, kadang enggak. Ya kan? Setuju. Saya juga kadang enggak bahagia. Ya syukuri. Kan masih di dunia. Betul. Kalau di neraka baru tuh enggak bahagia terus. Di surga akan bahagia terus. Makanya waktu itu saya sempat 4 hari trending di Twitter. 4 hari loh. Nomor 1. Kenapa trending apa? Alhamdulillah, saya ngomong, kita semua di dunia bingung. Karena gak bingung kalau dari surga. Oh iya, betul. Miss Mary kadang bingung, saya kadang bingung. Kadang gak bingung, kadang gak bingung. Joe Biden kadang bingung, kadang gak bingung. Pak Jokowi kadang bingung, kadang gak bingung. Ya karena kita makhluk. Yang gak bingung tiang listrik. Setuju. Yang gak punya pemikiran ya. Iya, benda mati. Gitar. Dia gak akan bingung. Ya. Kadang juga Elon Musk bingung, Raffi Ahmad bingung, semua manusia di muka bumi ini kadang bingung. Ya, coba sebut siapa yang gak bingung? Ya itu bukan makhluk hidup. Iya. Jadi bingung itu kan satu keniscayaan. Iya kan? Dan itu ya udah, ayo silakan bingung bersama. Tapi supaya gak bingung, dekat sama Tuhan. Karena yang maha tidak bingung hanya Tuhan. Setuju. Jadi ya kita langsung deket Tuhan biar gak bingung. Sama, dikala kita bahagia syukuri, gak bahagia juga syukuri. Nah supaya gak bahagia, supaya bahagia gimana? Deket sama Tuhan. Dan kalau lagi gak bahagia itu berarti ada sesuatu. Berarti kita jauh dari Tuhan. Karena kebahagiaan sungguhnya itu adalah deket sama Tuhan. Setuju. Dan di agama saya, bismillah ya, saya gak berani ngomong agama orang lain karena saya gak ngerti. Saya lakum dinukum waliyadin, saya cinta agama lain. Di agama saya, di agama Islam, kebahagiaan sesungguhnya adalah ketemu Allah di surga. Ya, bersama baginda Rasul Muhammad SAW kita ketemu, kita melihat Allah nanti di surga. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan, mohon maaf ya, mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, presiden, menteri atau CEO ya. Itu setuju. Sementara. Setuju. Sementara itu. Jadi ya Tuhannya penyedianya gitu, bukan rezeki yang Tuhan yang kasih ke kita. Tuhan Tadi Miss Mary nanya,
Ali gimana bahagia terus? Iya. Ya insya Allah doain saya bahagia terus. Amin. Tapi saya manusia biasa, kadang ada kalanya juga nggak bahagia. Tapi karena kita masih di dunia, syukuri aja. Tetap mensyukuri. Berdoa sama Tuhan, semoga terus diberikan kebahagiaan. Selalu berprasangka baik, melihat hal yang baik, berucap yang baik, Husnuzon, berperasaan yes. baik. Ya at least membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Insya Allah itu kunci. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.